Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Yusuf Al-Qaradawi menuliskan sebuah kitab yang mana beliau mengangkat satu masalah yang berkaitan dengan birrul walidain, tentang menghormati kedua orang tua kita. Umat manusia, umat Islam, apabila dia melakukan amalan soleh, baik itu puasa, baik itu zakat, baik itu sedekah, tidak akan bermanfaat jika ia menelantarkan kedua orang tuanya. Bahkan beliau mengangkat satu kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Di situ satu kisah yang namanya yaitu Alqamah. Suatu ketika Alqamah jatuh sakit dan dia tidak kunjung sembuh. Lantas istrinya pun mengutus seseorang untuk mengabarkan keadaan Alqamah yang tidak kunjung sembuh. Sesampainya utusan tersebut di hadapan Rasulullah dan mengabarkan perihal Alqamah, lantas Rasulullah pun mengutus 3 sahabat untuk menalkin sahabat tersebut. Sesampainya 3 sahabat tersebut di depan rumah Alqamah dan hendak memasukinya, 3 sahabat tersebut melihat keadaan Alqamah yang begitu miris. Lantas langsung saja ketiga sahabat tersebut membimbing Alqamah dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Alangkah terkejutnya ketiga sahabat tersebut bahwa Alqamah tidak bisa mengucapkan satu kata pun dari kalimat La ilaha illallah. Lantas ketiga sahabat tersebut mengabarkan Rasulullah perihal tersebut. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabatku, adakah kedua orang tua Alqamah ini masih hidup? Para sahabat menjawab, ada wahai Rasulullah, yaitu keadaan orang tua beliau, yaitu ibunya. Lantas Rasulullah pun mengutus para sahabat untuk mengabarkan ibu Alqamah dan berpesan kepada ibu Alqamah, sekiranya ibu Alqamah bisa melangkahkan kakinya untuk menemui Rasulullah, maka hendaknya ibu Alqamah menemuinya. Jikalau ibu Alqamah tidak bisa menemuinya, maka Rasulullah sendiri yang akan menemuinya. Langsung ibu Alqamah mendengar perihal tersebut, bergegas mengunjungi Rasulullah. Wahai Rasulullah, ada apa gerangan engkau memanggilku? Rasulullah pun menjawab, wahai ibu Alqamah, berkatalah dengan jujur, seandainya engkau berbohong kepadaku, niscaya Allah akan menurunkan suatu ayat yang mengabarkan tentang kebohonganmu. Kemudian Rasulullah pun berkata lagi, wahai ibu Alqamah, ada apa gerangan anakmu ini yang
sampai saat ini tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Adakah engkau merasa sakit hati? Adakah engkau merasa tersakiti? Adakah engkau merasa terzolimi dari perbuatan anakmu itu? Lantas Ibu Alqamah pun menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku itu sering berbuat sedekah, sering berpuasa, sering menunaikan zakat. Akan tetapi suatu ketika anakku ini melakukan satu kezaliman, satu yang membuat hatiku sakit, bahwa anakku ini lebih memuliakan istrinya daripada saya. Lantas Rasulullah pun menyuruh para sahabatnya, wahai para sahabatku, kumpulkanlah kayu bakar. Dengan terkejut, Ibu Alqamah mendengar tuturan Nabi Muhammad. Dia pun bertanya, wahai Rasulullah, untuk apa kayu bakar itu? Rasulullah pun menjawab, wahai Ibu Alqamah, ketahuilah bahwa azab neraka itu lebih pedih, bahwa azab neraka itu lebih sakit dibandingkan maafnya engkau di dunia ini. Bila sekiranya engkau memaafkan anakmu ini, niscaya anakmu akan terhindar dari siksa neraka. Kemudian Imam menjawab, wahai Rasulullah, engkau sebagai saksi, kaum muslimin yang hadir saat ini sebagai saksi bahwa aku telah merelakan perbuatan yang diperbuat oleh anakku ini. Kemudian Rasulullah pun mengutus ketiga sahabat, wahai para sahabatku, pergilah untuk membuktikan perkataan Ibu Alqamah ini. Ketika hendak melangkahkan kaki di depan rumah Alqamah, terdengarlah kalimat la ilaha illallah. Kemudian para sahabat pun yang sedang berkumpul mendengar kalimat tersebut, lantas saking kagetnya beliau langsung memasuki rumah Alqamah. Sedangkan utusan Rasulullah langsung mengabarkan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, ketahuilah bahwa Allah menahan mulut Alqamah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adakah kiranya para sahabatku mengetahui kenapa Allah mengunci mulut Alqamah tersebut? Bahwa Alqamah telah berbuat kezaliman terhadap ibunya. Dari cerita tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa jikalau kita menzalimi ibu kita ataupun kita menyakiti hati ibu kita, berhati-hatilah bahwa apa yang diridhoi oleh kedua orang tua kita termasuk Allah ridho kepadanya. Bahkan di salah satu ayat yang menjelaskan bahwa mengucapkan kalimat pun dilarang. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.